Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kota Kendari masuk kategori endemis demam berdarah dengue atau lantaran kasus DBD yang terus terjadi di Kota Kendari. Khususnya di Kecamatan Baruga yang berada di posisi kasus DBD tertinggi se-Kota Kendari sejak Januari hingga Oktober 2021. Kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan Tribun News Ultra. Ada rekan Amelda Devi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Amelda. Iya, halo Dea. Amel, silakan dengan informasi yang sudah Anda himpun, bisa Anda informasikan berapa jumlah kasus DBD di Kota Kendari? Apakah ada korban meninggal dunia sejauh ini? Iya, baik Dea. Jadi berdasarkan data yang kami peroleh dari Dinas Kesehatan Kota Kendari, jumlah kasus DBD di Kota Kendari sejak Januari hingga Oktober 2021 ini sebanyak 176 kasus. Ya, dari beberapa kecamatan yang paling tinggi itu adalah Kecamatan Baruga, yakni sebanyak 43 kasus. Kemudian sementara kecamatan yang paling rendah adalah Kecamatan Nambo, yakni 2 kasus. Untuk sementara kasus meninggal dia di Kota Kendari akibat kasus DBD ini sebanyak 3 orang. Namun 3 orang tersebut berdasarkan data terakhir di bulan April sebanyak 2 orang yang meninggal dunia. Seperti itu dia. Lalu apa penyebab Kota Kendari ini hingga berstatus endemis DBD? Iya, jadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Dr. Ahminingrum sendiri mengatakan bahwa Kota Kendari sudah masuk berstatus endemis DBD. Pasalnya, berdasarkan data-data yang tadi saya sampaikan, kasus DBD terus-menerus terjadi di Kota Kendari. Dan seperti yang diketahui, hingga saat ini tidak ada penurunan kasus DBD, justru di Oktober kemarin terjadi penambahan sebanyak 14 kasus. Ia juga menyampaikan apalagi saat ini Kota Kendari memasuki musim penghujan di mana nyamuk sebagai media perantara penularan virus tersebut. Jadi menyebabkan Kota Kendari masuk dalam status endemis DBD. Lalu bagaimana berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan, apakah sudah ada langkah yang dilakukan pemerintah Kota Kendari menangani kasus DBD ini, Amel? Iya Dea. Jadi pemerintah Kota Kendari telah mengambil langkah mulai dari pencegahan di mana masing-masing puskesmas di tiap kecamatan di Kota Kendari itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya DBD. Selain sosialisasi, pemerintah Kota Kendari juga selalu mengimbau dan mengecek kebersihan lingkungan masing-masing daerah agar tidak ada genangan-genangan air yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk tersebut. Dan selain pencegahan itu, termasuk penanganan yang dilakukan pemerintah Kota Kendari dengan mendata berapa banyak warga yang terdampak DBD dan diharapkan segera melapor ke rumah sakit maupun puskesmas terdekat agar segera mendapatkan penanganan. Selain itu juga pemerintah Kota Kendari setelah adanya laporan dari masyarakat juga melakukan edukasi epidemiologi di lokasi tersebut. Dan apabila di lokasi tersebut masih terus terjadi DBD, maka akan dilakukan fogging atau penyemprotan disinfektan dosis tinggi sebagai langkah terakhir. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Amelda Devi untuk laporan Anda langsung dari Kota Kendari. Selamat bertugas kembali. Tekankan atau kita waspada selama ini untuk antisipasi bagaimana kalau terjadi demam berdarah, dan sebetulnya kita tidak berpikir bagaimana kalau terjadi demam berdarah. Harusnya kita berpikir bagaimana ini masyarakat Kota Kendari bisa sama-sama lah menanggulangi demam berdarah. Ya, dari cerita saya tadi, sebetulnya kan sudah bisa ditarik kesimpulan kalau masyarakat memastikan di masing-masing rumahnya, masing-masing lingkungannya tidak memelihara cerdik, tidak ada itu demam berdarah.
Atau paling tidak kalau ada ya turun dengan sangat signifikan. Saya sangat yakin. Artinya kalau demam berdarah di Kota Kendari masih begini-begini saja, karena masyarakat Kota Kendari masih suka pelihara jentik. Itu istilahnya suka pelihara jentik, artinya apa? Malas untuk membersihkan lingkungannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.